Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat semua dan masih tetap semangat belajar matematikanya bersama Ibu Sri Fatmawati. Baiklah anak-anakku, untuk minggu ini Ibu akan membahas tentang materi kedudukan garis terhadap lingkaran. Oke, kita lanjut. Ya. Di sini ada kedudukan garis terhadap lingkaran. Ya. Kedudukan garis G atau Y sama dengan MX ditambah N terhadap lingkaran L sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, yaitu yang pertama, jika nilai D lebih besar dari 0, maka garis memotong lingkaran di dua titik yang berlainan. Kemudian yang kedua, jika nilai D sama dengan 0, maka garis memotong lingkaran di satu titik atau menyinggung. Dan yang ketiga, jika nilai D lebih kecil dari 0, maka garis tidak memotong lingkaran. Dengan D adalah diskriminan, persamaan kuadrat hasil substitusi garis G ke lingkaran L, di mana nilai D-nya sama dengan B kuadrat dikurang 4AC. Oke. Untuk lebih jelasnya, Ibu akan memberikan contoh soal yang pertama. Tentukan kedudukan garis dari 3X ditambah Y dikurang 3 sama dengan 0 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. Di sini sudah ada penyelesaiannya. Untuk persamaan garis 3X ditambah Y dikurang 3 sama dengan 0, ekuivalen dengan, ya, ini kita rubah jadi Y sama dengan 3 dikurang 3X. Ya. Jadi ini Y sama dengan min 3 adanya di kiri, kita pindahkan ke kanan jadi 3. Kemudian 3X adanya di kiri, kita pindahkan jadi min 3X. Kemudian kita substitusikan ke persamaan lingkaran sebagai berikut. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 9. X kuadratnya tetap ditambah Y kuadrat. Y-nya tadi kita sudah dapat 3 dikurang 3X. Jadi Y-nya kita masukkan 3 dikurang 3X. Karena bentuknya kuadrat, ini kita kuadratkan sama dengan 9. Kemudian X kuadrat ditambah, ini 3 dikurang 3X pangkat 2. Ya, ini kita jabarkan jadi 3 kuadrat itu adalah 9. Kemudian 2 dikali 3 itu 6. 6 dikali min 3X yaitu min 18X. Ya. Kemudian min 3X kuadrat itu jadi plus 9X kuadrat sama dengan 9. Ya. Sama dengan, kita jabarkan lagi, X kuadrat ditambah, ini kita jabarkan yang pangkatnya lebih besar, kita tulis duluan, jadi 9X kuadrat. Kemudian min 18X, kemudian ditambah 9 yang ini, yang ditambah 9. Kemudian sama dengan 9, kita pindahkan jadi min 9, jadi sama dengan 0. Ya. Ini jika ada variabel yang sejenis bisa kita jumlahkan seperti ini. X kuadrat ditambah 9X kuadrat jadi 10X kuadrat. Kemudian ini 9 dikurang 9 jadi 0. Jadi sisanya tinggal min 18X. Jadi 10X kuadrat dikurang 18X sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat 10X kuadrat dikurang 18X sama dengan 0, diperoleh nilai A-nya adalah 10 dan nilai B-nya adalah min 18 dan nilai C-nya sama dengan 0. Sehingga dapat kita cari nilai D atau diskriminan dengan rumus B kuadrat dikurang 4AC.
sama dengan nilai B-nya adalah min 18 kuadrat dikurang 4 dikali A, A-nya 10 dikali C-nya 0. Min 18 kuadrat itu adalah plus 342, kemudian 4 kali 10, 40 kali 0, jadi tetap 0. Jadi 342 dikurang 0 hasilnya 342. Ini nilai D-nya adalah 342. Karena nilai D itu 342 berarti dia lebih besar dari 0. Maka garis 3X tambah Y dikurang 3 sama dengan 0. Memotong lingkaran dari X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9 di dua titik yang berlainan. Ya, itu untuk contoh soal yang pertama. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan kedudukan garis 2X tambah Y sama dengan 5 terhadap lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Di sini juga sudah ada penyelesaiannya. Persamaan 2X tambah Y sama dengan 5 ekuivalen dengan, ya ini kita rubah jadi Y sama dengan 5 dikurang 2X. 5-nya tetap, 2X-nya kita pindahkan jadi min 2X. Persamaan garis Y sama dengan 5 dikurang 2X, kita substitusikan ke persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5 sebagai berikut. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. X kuadratnya tetap ditambah Y kuadrat, Y-nya kita ganti dengan 5 dikurang 2X. 5 dikurang 2X kita kuadratkan sama dengan 5. Kemudian X kuadratnya tetap ditambah 5 kuadrat itu 25, kemudian 2 dikali 5 itu 10, 10 dikali min 2 itu jadi min 20X. Ya, kemudian min 2X kuadrat itu jadi plus 4X kuadrat sama dengan 5. Jadi X kuadrat ditambah 4X kuadrat, kemudian dikurang 20X, ditambah 25, ini 5 adanya di sebelah kanan, kita pindahkan jadi min 5, sama dengan 0. Ya. Ini juga sama ya, setelah kita urutkan dari yang pangkatnya yang terbesar, sampai dengan tidak ada nilai X-nya, ternyata ada variabel yang sejenis. Ya. Seperti ini, X kuadrat ditambah 4X kuadrat itu jadi 5X kuadrat. Kemudian min 20X tidak ada pasangannya berarti tetap. Kemudian 25 dikurang 5 menjadi 20. Jadi 5X kuadrat dikurang 20X ditambah 20 sama dengan 0. Ya. Karena ini nilainya masih terlalu besar, ini bisa kita bagi ya. Yang bisa dibagi semuanya ini adalah dibagi 5. Jadi 5X kuadrat dibagi 5 jadi X kuadrat. Min 20X dibagi 5 jadi min 4X. Kemudian 20 dibagi 5 jadi plus 4. Sama dengan 0. Dari persamaan kuadrat di atas, terakhir diperoleh nilai A-nya itu adalah 1. Ya. Ini nilai A-nya 1, kemudian nilai B-nya ini min 4, dan nilai C-nya adalah 4. Ya, nih. Sehingga nilai D atau diskriminan B kuadrat dikurang 4AC, ya itu rumusnya. Jadi sama dengan B-nya itu min 4 kuadrat dikurang 4 dikali A-nya 1 dikali C-nya 4. Jadi min 4 kuadrat itu adalah 16. Kemudian min 4 kali 1 min 4 dikali dengan 4 jadi min 16. Jadi 16 dikurang 16 sama dengan 0. Jadi nilai D-nya sama dengan 0. Karena nilai D-nya sama dengan 0, maka garis 2X ditambah Y sama dengan 5, ini menyinggung lingkaran di garis X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 5. Ya, Ibu rasa cukup sekian untuk materi minggu ini yang bisa Ibu berikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua dan tetap semangat ya belajarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.